Musik mengantar sore hari ini menyanyi lagu Mira Santika. Minuman keras tumbas. Siapa yang tumbas? Minuman keras miras Loh. Apapun jenismu. Tunggu. Kenapa? Masuk-masuk disapa dulu itu yang lihat kita sore ada hari yang ini. lihat. Ada yang lihat ya bang? Ya berlima aja sih. Oh enggak banyak. Banyak banget. Sore-sore hari ini kita mau ngobrol. Pokoknya seru banget ya. Iya. Masih di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Udah ada intro lagu Miras. Nah. Udah ada botol-botol apaan nih, saya nggak paham. Karena kita memang sore hari ini kita akan ngomongin tentang minuman keras. Buktinya. Keras. Keras. Coba aku. Pasti keras. Jangan dong. Karena gini loh guys, kita kan sebagai anak muda yang masih usia belasan tahun sekarang nih kan. Gimana? Kita Teo aja kan. Oh kita remaja ya kan? Iya. Kita remaja. Nggak usah. nyanyi, dikit-dikit Kenapa nyanyi. tuh kita mau bahas Miras nih? Kayak Nasar aja. Jadi kita ngomongin masalah miras. Kan bisa anak pemuda remaja itu sudah pernah mengenal yang namanya miras. Oh, Atau jangan-jangan sudah mencoba kalian. minuman beralkohol. Waduh. Wadaw. Apalagi di masyarakat di Indonesia ini itu hal yang sangat lumrah kadang Iya. ya, wajar juga. Enggak popo iki seperti Iya. itu ya. Tapi aku juga macam-macam sih. Jadi kalau di tempatku itu namanya minuman keras tuh apa ya? Apa yang namanya ini ya? Sogem. Bukan. Tua, tapi aku nggak tahu itu Tua dari itu ini. dari ini, siapa? ini. Tua itu Dari siapa? banyak. Dari Di mana? Jawa ada, Sumatera juga ada. Oh, ada macam-macam. Sulawesi juga ada. Oh. Itu kalau Sulawesi namanya saguer. Nah, kalau tua itu dari bakal bunga. Bakal bunganya itu dipotong. Nah, itu kan ada airnya tuh. Nah, airnya itu diolah. Kalau disuling itu nanti jadi alkohol. Oh. Kalau dimasak itu nanti jadi gula. Gula. Nah, Jadi kalau disuling bambu. Nasar mulai lagi nih mancing-mancing. Kita serius. Mancing-mancing. Anda kira ini YKS. Terus juga ada nih Ara Bali. Nah kalau tahu ya Ara Bali yang di Bali pastinya ya beli. Iya, beli. Ya, Beli Ara Bali beli ya itu. Itu dari fermentasinya ini apa namanya buah kelapa terus buah-buahan juga ada biasanya. Juga biasanya dibuat untuk Campuran seperti ini ya, apa namanya? Minuman kayak jus kayak gitu ya, sari buah soalnya jadi. Biasanya juga untuk upacara adat juga biasanya dipakai gitu. Berarti mereka merasa itu lebih nikmat ya kalau kita minum kayak Arab Bali ataupun tua gitu. Tapi aku juga tahu di Jawa Tengah itu ada yang namanya ciu. Cius. Cius itu ya. Udah kejawab. Jadi di Jawa Tengah itu ada di Banyumas. Di Banyumas itu terbuat dari fermentasinya ketela pohon yang disuling. Sedangkan kalau misalkan di Sukoharjo itu mereka menyulingnya dari tebu, pohon tebu. Bahkan sampai ada di Jawa Tengah itu ya namanya Jalan Ciu. Saking terkenalnya yang namanya Ciu itu di daerah Jawa Tengah itu tadi. daerah tersebut. Betul. Itu sebelahnya jalanin dulu gitu ya. Berat. Kalau Berat. itu berat. Coba kalau Iya. isinya jalannya itu benar semua gitu Ya. ya. Nama jalannya jalan kebenaran. Lanjut. Kalau ngomong gini kan jadi sungkan ngomong minuman beralkohol ini ya. Enggak. Ada tua, ada Arab Bali. Ada ciu. Ada ciu. Terus kalau misalnya di daerah Papua itu ada yang namanya swansrai. Swansrai. Itu dari fermentasi air pohon kelapa. Jadi kalau misalnya di Papua ada pendatang baru di sana terus dapat minuman itu bisa terhormat gitu. Karena mereka orang Papua itu memberikan swansrai itu untuk orang-orang yang pendatang yang mereka hormati. Wah, Jadi macam-macam diminumnya ya. di batok kelapa gitu. Oh, iya. Batok. Batok. Aku juga ada loh. Ini namanya asing ini. Apa tuh? Apa namanya? Cekling Sofi. Ada ceklingnya gitu ya? Iya, enggak namanya Sofi. Sofi. Ini Kelas minuman. berapa dia? Sofi kayak kelas. Enggak, ini minuman dia, minuman. Pakai Martin enggak? Enggak. Itu merek. Lanjut. Enggak, ini Sofi. Minumannya dari Maluku dan Flores. Jadi minumannya daerah. itu kurang lebih sama kayak punyanya Mas Adi, tapi ini dari banyak bahan dasarnya dari aren juga yang disuling.
pakai sulingnya di bambu kalau ini. Iya, Suling oke. bambu terus difermentasikan juga. Biasanya cocoknya diminum untuk momen-momen keakraban, momen-momen upacara adat. Iya, Kita iya, lagi iya. akrab nih minumnya. Oh, Sofi dong. Tadi kan menjelaskan jenis-jenis Oh, minuman jenis. beralkohol. Aku juga ada beberapa manfaat dari minum alkohol loh ya bagi kesehatan. Nah, tapi ini seperti yang pertama ada wine dan bir, itu baik buat jantung. Tapi ini itu berlaku seperti di negara-negara yang punya 4 musim. Kalau di Indonesia kan musimnya enggak 4, ada bahkan 12 Iya, gitu kan. Nggak musim bisa. duren. Sekarang lagi musim mangga. Wah. Rujaannya kapan rujaannya? Ayo re. Aku udah mikir 12 musim apa aja selain Enggak. musim panas dan musim hujan. Kalau di Eropa seperti di Amerika atau Eropa seperti itu bisa ada manfaatnya. Seperti wine atau bir ini bisa baik untuk jantung. Terutama bir dan anggur merah itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung hingga 40%. Nah, ini studi dari Harvard School of Public Health dari 100 yang diamati seperti itu. Tapi ini rata-rata memang luar negeri ya. Nggak ada yang di Indonesia. Oh, iya. Terus juga dapat mencegah flu dan masuk angin. Ya kerokan kalau kita. Tapi kalau di sana itu bisa pakai wine seperti itu. Jangan coba-coba di sini. Itu ini Departemen Psikologi di Carnegie Mellon University. Oh, makanya penelitian dari luar ya. Minum 8 gelas hingga 14 gelas wine per minggu itu dapat mengurangi 60% resiko terkena flu. Oh, gitu. Gelas itu. Bukan botol. Iya, gelas kan. Gelas. Tapi ada penelitian juga dari Diabetes Care tahun 2005 bahwa pengkonsumsian minuman beralkohol itu bisa mengurangi resiko diabetes. Jadi ketika orang mengkonsumsi minuman beralkohol dalam taraf sedang ya, 1 gelas untuk wanita dan 2 gelas untuk pria itu bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2. Ada penelitian seperti itu dari Diabetes Care tahun 2005 itu tadi. Oh gitu. Ini juga ada nih kalau misalkan minuman keras itu bisa menurunkan resiko gangguan berpikir gitu. Tapi dengan taraf yang wajar ya. Oh, ini gitu. penelitian dari Loyola University itu dari sebanyak 23% itu menunjukkan penurunan resiko berpikir. Gangguan berpikir ya. Gangguan berpikir itu termasuk penyakit Alzheimer sama demensia dibandingkan orang-orang yang nggak minum. Oh, tapi itu penelitian di luar negeri semua ya. Kalau di Indonesia teman-teman gimana ya gitu. Ya, itu manfaat mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul. Iya. Seperti itu. Tapi loh dampak negatifnya bagi tubuh itu kan juga banyak. Oh, pernah? Apa aja? Pusing sih aku. Enggak. Enggak, ini bacain ya informasi. Ini membacakan fakta juga dan Iya, informasi. benar. Jadi yang pertama itu ada merusak hati. Jadi buat teman-teman yang broken heart gitu. Hati-hati. Itu jangan-jangan dari ini juga, apalagi kalau udah broken heart mereka minum alkohol. Tambah aduh ambiar lah. Ambiar. Iya. Kopior ya. Jadi dapat merusak hati. Merusak hati bukan hati-hati cinta gitu, bukan. Ini hati-hati yang di kanan atau kiri? Kanan ya, bukan? Kanan di sini. Kanan. Sambil gini tapi. Iya. Jadi bisa merusak hati yang ada di kanan sini. Jadi karena kalau kita kecanduan minum alkohol bertahun-tahun terus-menerus gitu, kita membuat kerutan di hati itu namanya sirosis. Oh iya penyakit sirosis. Penyakit. Pinter ya. Pinter ya. Keren ya. Puji Tuhan. Selain itu ada merusak hati, terus Meningkat. Tidak hanya merusak hati. Jadi mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan risiko kanker. Apalagi saya kan udah cancer juga kan 21 Juli itu kan ulang tahun saya. Oh, itu zodiak. Zodiak ada pembahasannya. Iya, nggak boleh. Cekidot nanti. Cekidot. Iya. Nah, Udin enggak sih. Tapi ini kanker yang sakit beneran. Iya, penyakit. Jadi karena alkohol ini memicu sifat karsinogen dalam tubuh yang membuat resiko kita terserang kanker itu lebih tinggi. Seperti kanker tenggorokan dan juga mulut, terus kanker leher, kanker hati, kanker payudara sampai. Jadi gitu. banyak kanker-kanker lain. Oh, kantong kering juga mungkin ya. Oh, pasti. Itu yang saya alami sekarang. Iya. Ya kan bisa juga karena kan kita minum alkohol kan beli juga. Iya. Apalagi kita belum bekerja, itu malah konsumsi yang nggak seharusnya. Betul. Tapi ada organ lain yang akan dirusak kalau misalnya kita sering mengkonsumsi yang namanya alkohol atau minuman itu tadi ya. Iya. Itu tadi.
Jadi kalau misalkan alkohol itu kan punya efek diuretik, artinya mengalami dia itu semakin sering kita minum alkohol, semakin sering juga kita untuk buang air kecil ke belakang gitu. Jadi meningkatkan banyaknya urin dalam tubuh kita. Dan kalau misalkan hal seperti itu sudah terjadi, otomatis ginjal kita juga kesusahan buat mengelola yang namanya aliran elektrolit dalam tubuh kita itu. Bisa merusak hati, kanker, ginjal. Ini juga ada yang lebih penting juga nih, kalau misalkan terlalu sering minum alkohol itu bisa bikin mabuk ya kan, mabuk dan kehilangan kendali. Ya karena itu banyak nih orang-orang yang tiba-tiba seenaknya sendiri ya kan, itu konsentrasi menurun ya kan, bahkan kepribadian itu langsung berubah dalam sekejap. Nah, hilang kendali soalnya. Iku ya. Itu. Terus juga ada satu lagi. Itu bahayanya adalah itu kayak nggak cocok di mulut kalau menurutku ya. Kenapa itu? Ya kan aku sekarang kan banyak sekali hand sanitizer kan juga mengandung alkohol. Coba itu kayak nggak ini gitu. Nah itu merusak seluruh tubuh kalau hand sanitizer dikonsumsi Bapak. Iya juga ya. Itu ya. Ya itulah Sobat Elri tentang pengantar apa namanya. Kita nih ya. Pengantar kita sore hari ini. Minuman alkohol. Alkohol minuman keras itu ya. Kita akan bahas lagi. Betul, pasti. Mungkin ya tapi ada lagu lah, kita mau puterin satu lagu dulu lah. Oke. Lagu-lagu apa yang mau kita putar? Cakep. Bukan pantun. Bukan. Daripada dengerin mereka deh ya, kita akan dengarkan sama-sama persembahan lagu dari Sobat LD kita. Ya, tetap di LD Radio.
Nah, masih duduk di sana ya. Bagus. Kita kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Wah. Yes. Masih ngomongin tentang Kubam. Bukan. Alkohol. Minuman keras. Kayak seperti itu. Nah, survei pendapat orang Kristen terhadap konsumsi alkohol. Wah, ada survei nih. Survei Kristen membuktikan. Pada tahun 2017 dilakukan oleh Nashville-based Lifeway Research. Menjelaskan bahwa dari 1.000 orang yang pergi ke gereja terdapat 41% orang Kristen mengaku mengkonsumsi alkohol. Gitu. 9 dari orang percaya menyetujui bahwa Alkitab meminta kita untuk tidak mabuk karena alkohol. Begitu. Ini adalah survei ya. Kan aku juga bingung juga di studi ini itu menemukan kalau lebih dari setengah orang yang datang ke gereja mengungkapkan kalau semua minum termasuk alkohol dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan dosa. Waduh, 55% tuh ngomong kalau minum alkohol itu menyebabkan enggak dosa. Berarti biasa aja dong ya berarti. Iya. Sah-sah saja dong Iya, berarti. makanya aku mau nanya sama kalian. Kalau menurut kalian nih, orang Kristen tuh boleh gak sih minum alkohol? Boleh apa enggak? Nah, terus kalau kita minum alkohol dosa gak ya? Ada nggak ya? Kan ada kisah itu di Alkitab. Oh iya Tuhan iya. Yesus Mengubah air menjadi anggur. Nah, tapi itu kan adalah salah satu mujizat Tuhan Yesus ya. Itu kan ada mengubah air menjadi anggur. Iya di Kanaan itu waktu itu ya. Pesta perkawinan. Nggak pakai Iya. imbuhan belakangnya. Aja. Di Kanaan. Di Kana. Tapi itu dalam konteksnya budaya, dalam konteks pesta kan. Pesta pernikahan. Dalam gitu acaranya itu pesta dengan takaran minum orang banyak gitu. Oh, Bukan oke. untuk wah langsung satu gentong langsung buat mabuk semuanya. Enggak. Ya, kan memang banyak orang juga. Iya. Oke. Dan pastinya kalau melihat dari konteks budaya ya, pasti orang zaman dulu itu ketika mengkonsumsi anggur itu taraf fermentasi yang difermentasikan itu tidak sampai yang memabukkan. Artinya mereka mengkonsumsinya itu dalam taraf yang Masih wajar. bisa dinetralisir oleh tubuh lah istilahnya. Jadi nggak sampai membuat kita mabuk. Kan ada di satu ayat di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah di sini ini kalau misalkan mabuk oleh anggur ya, diilhamkan, maksudnya pengertiannya adalah kalau orang udah mabuk ya sama seperti dampak negatif yang sudah disampaikan tadi, orang pasti akan hilang pikiran, terus istilahnya apa ya, ngefly kayak hilang kendali. Betul gitu. Sedangkan di sini jangan sampai kita dikuasai oleh hal-hal yang buruk seperti itu karena kita dikendalikan oleh yang namanya kemabukan. Oke, jadi tidak bisa saat ada pertanyaan, loh dulu kan seperti itu, masa kita sekarang nggak boleh? Tidak bisa samakan. Generalisasikan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, karena kalau zaman sekarang, wah tinggi banget mungkin ya ininya kadarnya, dan itu memang benar-benar bisa merusak fungsi penting-pentingnya dalam organ pentingnya dalam Jenisnya juga kita. banyak-banyak dan tinggi-tinggi. Dan juga gitu. kalau misalnya tadi kan banyak minum anggur gitu kan, akhirnya kan kita dikuasai sama yang namanya nih anggur nih ya. Nah sebagai orang percaya itu kita juga mesti punya penegasan ya teman-teman. Dikontraskan dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, yang benar kan sebenarnya itu sebenarnya. Rasul Paulus ngomong nih di Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, sebagai orang percaya itu kita mesti tahu nih ya, yang mana yang baik, yang mana yang sebenarnya perlu dipenuhkan dalam diri kita. Bukan dikuasai dengan anggur tadi, bukan dikuasai dengan hal yang lain, tetapi kita harus dipenuhi malahan dengan Roh Kudus itu. Nah, itu penegasan yang mesti ada dengan diri kita. Kita mesti tahu yang mana sih yang harusnya kita itu dikuasainya, bukan dikuasai oleh anggur, bukan dikuasai oleh alkohol atau hal-hal yang lain, tapi kita perlu tuh dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasai dengan Roh Kudus. Nah, jadi kan memang ini yang perlu kita tegaskan sebagai orang percaya, kita mesti tahu, ya kan? Bukannya kita harus, kita nggak boleh dipenuhi dengan ataupun dikuasai oleh hal yang lain. Hal yang lain. Contohnya misalkan kemabukan yang ada di dunia ini itu lah ya. Betul. Tapi kita itu benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus yang disampaikan oleh Adi tadi. Betul. Gitu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita udah dipenuhi Roh Kudus, apalagi di Rasul Paulus tadi sampaikan bahwa jangan sampai kita tuh dikuasai oleh hal-hal yang lain. Selain kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan yang memenuhi kita lewat Roh Kudusnya seperti itu. Yang namanya Roh Kudus itu kan penolong ya buat kita. Dan pastinya yang namanya Roh Kudus itu akan memfilter tindakan membimbing kita tuh. Betul. Kalau itu udah jahat, ya nggak mungkin kita akan
Coba. Nah, pastinya kita harus kenal Roh Kudus dulu. Kalau kita nggak kenal ya nggak mungkin kita dibimbing gitu. Ya, bela kita setiap menjadi anak-anak muda, menjadi anak-anak muda yang terus minta pertolongan Tuhan untuk terus dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap keputusan-keputusan kita. Iya. Harus benar-benar yang harus pilihan-pilihan tuh harus tepat gitu memilihnya. Apalagi anak muda kan suka coba-coba nih. Sebelum kalian coba-coba harus minta bimbingan dari Tuhan, tuntunan dari Roh Kudus. Nah, jadi nggak boleh. Yo. Oh, tadi kan yang nanya aku ya. Sekarang yang jawabnya ke sendiri. Ya nggak apa-apa ya. Aku tadi kan nyimulin dari jawaban kalian kan. Kan luar biasa loh jawab pertanyaanku yang kayak gitu. Oh iya. Terima kasih loh guys. Pastinya dong. Iya. aku masih punya pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kan kadang kan oke lah ya kita udah ngerti baik yang benar. Tapi kan kita punya teman-teman yang terkadang mereka ini juga nawarin gitu loh maksudnya. Oh iya nawarin. Ya atau ngajak atau sebagainya kayak gitu kan gak enak juga. Kalau biasanya kan kita kalau di apa namanya sama teman-teman icipin lah ini loh aku yang masak kan kita pasti icipin. Tapi kalau kita diajak apa namanya nyoba seperti gitu itu gimana kan kita sebagai orang Kristen ya nggak apa-apa kan karena teman. Nah itu. Iya sih tapi aku lihat sendiri dengan pengalamanku juga sih. Langsung. Tapi ada beberapa tipe pengonsumsi alkohol loh. Tipe pertama itu tipe yang memang eksperimental. Jadi anaknya mau coba-coba, bener katanya Mbak Yeni tadi. Mau coba-coba. Kalau nggak gitu penasaran, eksperimental juga. Nah, iya juga terus selanjutnya ada rekreasional. Apa itu? Rekreasional. Karena itu tujuannya untuk minum itu untuk yang dicari fly-nya. Oh, buat hiburan doang. Hiburan bareng-bareng. Jadi yang dicari itu mabuknya yaitu dalam tanda arti kan ada mabuk yang tersiksa, ada juga mabuk yang fly, hanya yang fly. Nah, jadi pengennya yang fly-nya aja. Pengennya bareng-bareng kumpul-kumpul party-party. Iya, udah lah nggak apa-apa aku nyoba deh kayak gitu ya. Akhirnya sokin gitu kan. Akhirnya terus akhirnya merasa, wih enak nih. Enak karena dari enak mulailah pemakaian teratur. Wih. Aduh. Itu bahaya ya kalau bahaya kayak banget, seperti bahaya itu. banget. Kayak gimana ya? Itu adalah awal mula kita untuk kecanduan namanya alkohol. Nah, di titik puncaknya yaitu kecanduan, mulai adiktif terhadap alkohol. Sehari tanpa alkohol itu rasanya 1 tahun. Sebentar. Iya, sehari tanpa alkohol itu seperti setahun nggak minum. Nggak minum. Nah, gitu loh. Saya kurang belum selesai ngomong. Tapi kalau kamu ditawarin mungkin Ditawari aku mikir-mikir dulu dong. Kenapa itu? Karena kita adalah karena kita orang Kristen adalah orang yang bijak. Tapi benar loh. Kalau misalkan itu nggak baik ya. Kita itu harus punya namanya prinsip kebergunaan. Ya kan? Tapi benar kata Theo tadi, benar. Kan mikir-mikir dulu tuh, ya kan? Nah, benar tuh. Kita mesti punya yang namanya prinsip kebergunaan. Nah, misalkan nih ditawarin ya, coy. Nah, kan kita mikir ini nanti buat apa ya? Gitu kan? Berguna nggak sih buat aku nanti? Kalau misalkan nih kebanyakan orang, loh ya bergunalah, it's okay aja, sokin aja kalau katanya Theo. Tapi kalau misalkan dari diri sendiri bilang kayaknya nggak guna deh, kayaknya nggak penting deh, gitu. Bahaya nih. Ya nggak usah, gitu kan? Betul. Nah, Iya kalau kita buka misalkan kita baca nih di Alkitab di 1 Korintus 6 ayat 12 itu dibilang kayak gini, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Wah, ini seperti udah balik ke pertanyaan yang pertama tadi ya, jangan sampai kita dikuasai oleh hal-hal yang buruk. Lain itu betul. Kan tadi itu apa? Relate banget loh, nyambung ternyata. Iya. Terus kalau misalnya membahas tentang prinsip kebergunaan dari Paulus ini ya, kita itu yang namanya orang Kristen tuh punya 3 prinsip dasar dalam atau etika lah kita sebutnya. Yang pertama, apakah yang kita kerjakan itu bisa membangun relasi kita dengan Tuhan. Terus yang kedua, apakah yang kita kerjakan tuh bisa membangun relasi kita dengan sesama kita? Atau jadi berkat tetap harus jadi berkat di situ. Dan yang ketiga, apakah yang kita kerjakan itu bisa membangun diri kita sendiri? Nah, kalau masuk di konteks tentang minum-minuman miras tadi, minuman beralkohol. Pertanyaan pertama nih, mungkin nggak sih itu membangun relasi kita sama Tuhan? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Belum tentu terus, juga. Terus kalau misalkan pertanyaan kedua, apakah kalau misalnya kita minuman beralkohol itu terus habis itu semakin mendekatkan kita dengan teman?
Bisa jadi sih ya. Bisa jadi. Ya, bisa Kan jadi. care banget kita. Bisa jadi jadi. di wrong way ataupun di yang lain. Right way. Tapi bisa jadi itu juga jadi batu sandungan. Nah, Orang yang ngelihat kita, teman-teman kita ngelihatnya wah anak ini asik nih. Nah, tapi ada orang lain yang melihat kita, kok anak ini anak Kristen tapi gini ya? Kan hidup kita bisa jadi batu sandungan tuh buat orang lain. Gak jadi berkat buat sesama kita. Betul. Dan yang pertanyaan ketiga tuh yang tadi, apakah kalau misalnya kita minum minuman beralkohol itu bisa semakin memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik? Kayak sih enggak, karena kan tadi bisa Efeknya itu tadi ya. enggak sehat. Nah, Nggak sadar juga. iya betul. berarti kan kita sendiri bisa menilai bahwa itu merupakan asupan-asupan buruk lah Iya, istilahnya. Kalau misalnya kita mengkonsumsinya dalam taraf yang berlebihan. Sudah punya temen yang kayak gitu. Kan kita gak enak juga kalau kita tetap ada di komunitas mereka, kita sayang mereka, udah itu melakukan hal yang jelek. Ya kita kalau bisa kan bawa mereka hal yang baik Betul, gitu. betul. Karena kan punya komunitas yang seperti itu juga gitu teman-teman. Ya, Kadang ada. bingung gitu loh mau nasehatin, tapi juga nanti takut menyinggung, takut salah, kan gak enak Iya. juga. Mungkin kalian gak ada ide? Ada. Bukan nggak ada dong. Masih mikir nih kita nih, masih mikir Mungkin nih. kalian bisa nggak jawab? Ya Udah udah. ada deh sekarang. Ini serius bantuin. Bisa jadi ini bukan masalahku loh. Tapi masalah teman-teman yang ada di sana juga. Iya, ya kan. bukan ya. Mereka punya komunitas yang ada di kampus. Apalagi ini apa tuh namanya ekstrakurikuler atau intrakurikuler yang ada di kampus. Betul. Bener nggak sih? Ya. Bahkan di sebelah itu UKM itu kan banyak gitu kan komunitas. Gitu. Iya. Satu hal yang kita perlu lakukan sebenarnya, kita juga harus tahu tentang pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, Benar, benar. mengarahkan pemikiran kita di mana hal yang benar, jalannya benar seperti apa sih kayak gitu kan. Iya, benar Kalau juga. teman-teman baca di Roma 12 ayat 2 itu bunyinya kayak gini teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, berarti kan prinsip dasarnya kita harus tahu dulu tuh ya kan, mana yang baik, mana yang berkenan dulu dan mana yang berguna buat kita. Nah, pertama kayak itu dulu sih Kak Putra kalau menurutku. Nah, Iya juga setelah ya. bab 1 pendahuluan. Iya kan? Bab 1-nya adalah Mas Adi. Katanya Mana punya yang pengalaman tahu, kayak gitu. mana yang baik, mana yang buruk. Jadi saat kita sudah menemukan yang baik, kita harus membuat dan melakukan hal yang baik juga. Oh, ke teman kita ini. Iya, ke teman kita ini. Caranya? Kita memberi informasi dong, memberi pengetahuan, memberi insight yang baru. Wih, seger banget ini kan. Iya, kata-katanya itu. Tapi dengan tanda kutip kita harus tahu situasinya kapan. Ya. Anak ini lagi mabuk marah-marahnya, kita menghardik Datang. seperti itu, ya kan? Mana mungkin dong ya anaknya. Iya. Nggak dapat nyambung. mental kan. Cari cara yang Iya, tepat, kita bisa berdoa, terus bisa biar kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus untuk menasehati, bisa seperti itu. Bisa kita ajak ngobrol, misalnya suasananya itu anaknya misalnya lagi hike nih, lagi mabuk nih, tapi Jangan dengan ya. mabuk dengan konteks yang bagus gitu kan. Kita juga stopin kurang-kurangin dulu lah gitu. Kalau nggak gitu anaknya waktu lagi sadar gitu kan, bukan pas mabuk-mabuknya tapi waktu sadarnya gitu. Kita kasih pengetahuan juga, karena juga ada beberapa fakta juga menunjukkan kalau remaja yang kecanduan alkohol dan obat-obatan itu cenderung melakukan hal yang kriminal, juga bisa mengarah ke bunuh diri malahan. Iya, iya. Wah. Karena frustasi dan tidak ada pelarian yang Tepat. tepat lagi gitu loh. Nggak cukup kalau kayak gini terus gitu kan kadang-kadang. Itu kan ngeri. Iya. Apalagi Ngeri. banyak kok kaitan-kaitan dampak buruknya dari Bener. alkohol itu. Karena sejatinya kita ini jangan sampai mencari kepuasan yang sementara dulu. Iya. Mungkin merasa bahwa alkohol itu jalan keluar mungkin ya. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. betul. Udah kita cari pelarian yang seperti itu dah gitu. Nah, berarti kan kita harus nyari akar penyebabnya kan ya. Kenapa sih seseorang itu bisa mengkonsumsi yang namanya alkohol itu tadi kan ya. Bisa jadi orang yang mengkonsumsi alkohol itu dia mengalami kekosongan diri. Maksudnya dia ada salah satu hal ataupun problem yang dia nggak bisa selesaikan dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia melampiaskannya dengan cara minum alkohol itu tadi. Betul. Terus ketika dia sudah minum alkohol dia ngerasa bahwa aku butuh ini kok, aku butuh alkohol. Alkohol ini yang bisa bikin aku seger nih. Alkohol ini yang bisa bikin aku berpikiran lurus nih. Kan bisa jadi seperti itu. Waduh. Bahaya juga ya. Iya sih. Nah, mungkin kita juga
perlu untuk punya keyakinan yang benar, pengertian yang benar, prinsip yang benar tadi, gitu ya. Kalau terkadang kita ngomongin, kalau ada orang lain ngomong, nggak apa-apa, aku nggak mungkin lah ketergantungan. Aku cuman menikmati tok, aku cuman ngerasain nyobain dikit aja. Aku tuh bisa kok berhenti kapanpun, ya kan. Bahkan alkohol ini jadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, itu mungkin pembenaran yang salah. Ya kan? Iya, pembenaran diri yang sebenarnya itu salah. Pembenaran diri yang sebenarnya salah banget ya kan. Nah, mungkin yang harusnya benar adalah ya aku menyadari bahwa sesuatu yang membuatku bergantung padanya itulah yang mengendalikan diriku. Oh, balik tadi ya. Nah, satu lagi, aku nggak membiarkan nih alkohol untuk menguasai diriku dan aku memilih untuk berpegang atau memberikan kendaliku kepada Kristus atas setiap area kehidupanku. Itu yang benar mestinya, bukan jadi pembelaan yang salah tadi awal tadi, tapi kita juga harus punya nih keyakinan yang benar, arah yang benar harusnya. Emang alkohol itu emang jebakan dari iblis sih. Maksudnya jebakan setan yang memberikan kenikmatan sementara juga. Iya, karena emang alasannya juga mayoritas ya cuma pelarian. Nyoba dikit kok, tenang aja. Tapi lama-lama. Iya, karena kan alkohol bukan jalan keluar kan ya istilahnya. Bener. Tapi malah dia itu membuat masalah baru dalam tubuh kita kalau misalkan kita itu terikat banget sama yang namanya alkohol. Ya mungkin Sobat Elre sore hari ini kan, waduh pengetahuannya semakin bertambah karena memang benar-benar di Elre ini kita nggak ngomongin tentang firman aja, tapi ada pengetahuan-pengetahuan yang kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Meskipun teman-teman ini masih SMP, mungkin masih SMA, terus enggak kok aku itu enggak mungkin lah nanti coba gitu. itu Kak. Nah, ini ada pengetahuan yang baru, mungkin bisa jadi benar-benar jadi pegangan yang kuat bahwa kita yang menguasai diri kita adalah Roh Kudus dan jangan sampai kita lari ke hal-hal yang seperti itu tadi. Mungkin sore hari ini segmen kita akhiri. ini, enggak ya? Belum ya? Belum dong. Segmen ini aja yang berakhir, tapi kisah kita masih berlanjut lagi setelah ini ya. Kisah kita tidak sampai di sini. Kembali lagi setelah ini. Ada apa saja? Lihat saja. Tetap di Elohim Radio ya. Selamat sore Velas. Super Velas yang di rumah, Sabtu sore tetap ada di segmen satu ini. Iya, segmen yang menarik. Musiknya oke Ciam Isoro. Kita akan sharing apa aja sih di balik lagu itu. Siap. Oke, ya kan? siap, ya? Cuman ada di segmen Elre Music Chat. Terima kasih kepada rekan Adi dan juga rekan Theo yang sudah menyampaikan intro untuk masuk ke segmen selanjutnya. Dan selanjutnya kita sore hari ini akan membahas sebuah lagu yang menarik pastinya ya. Dan lagu apa yang dibawakan oleh rekan Putra sore hari ini kita akan bahas lagu Kupu-Kupu yang lucu. Mana engkau terbang? Oh enggak lah, sore hari ini menemani teman yang ada di rumah. Ada lagu yang luar biasa memberkati. Ya, betul. Lagu ini diciptakan oleh Michael Panjaitan di tahun 2016. Wah. Tahu gak lagunya apa? Judulnya Ada yang tahu? Ada pilihannya nggak? Ada. Apa? Itu judulnya adalah Datanglah dan Bertata. Ya udah itu jawabannya. jawabannya. Mau call of friend saya tadi. Saya mau 50-50. Tahu nggak kalian guys lagu ini? Kenapa itu? Keren banget ya. Kok bisa? Datanglah dan Bertata. Dan itu ternyata lagu ini tuh diciptakan di atas pesawat. Oh iya? Di atas Saat pesawat. Michael Panjaitan ini melakukan perjalanan dan Michael Panjaitan ini bersama timnya melihat pemandangan cakrawala. Makanya lagu ini kan makanya intronya pelukis cakrawala. merangkai Iya, jaket. iya. Karena waktu di atas pesawat itu dia merasa gila ini cakrawala luas. Betapa banget. hebatnya kuasa Tuhan ya Bener. menciptakan alam Dan semesta ini. Padahal waktu mau masuk pesawat ini pesawat gede banget dia. Berarti kan kalau kita diibaratkan waktu di atas pesawat terus melihat cakrawala seperti itu, wah gede banget ciptaan Tuhan ini dan benar-benar judulnya kan akhirnya Great is Our God. Iya. Seperti itu lagu Datanglah dan Bertata itu. Pencipta alam semesta. Wah, nanti teksnya ada di sini. Ada. Dari kita melihat lagu yang seperti itu, akhirnya Michael Panjaitan merasa bahwa
ciptaan Tuhan itu luar biasa. Memang kita patut layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan setiap hari. Tuh. Makanya kan sampai di ada liriknya yang seperti ini. Apa namanya? Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian. Wah. Banyak pujian kemuliaan untuk nama Tuhan. Betul, saja. dan kita bersyukur ya karena kuasa Tuhan yang luar biasa itu kita patut syukuri setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit Benar. gitu Karena ya. mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini, masih terus dinyatakan lewat di lagu ini juga sampaikan seperti itu. Ya. Wow, ini buat lagu minggu kalian. Ya. Wah. Menambah list lagu kalian minggu ini ya pastinya ya. betul. Iya. Mungkin ini biasanya lagu sering buat di choir. Gerakan coba bisa nggak lo? Ayo, Mas Adi, gimana? Datanglah dan bertata. Oh iya. Kuat dan ya stop nggak usah ya, lupa ternyata ya. Udah, soalnya gerakannya udah ganti. Oh iya. Datanglah dan bertata. Oh iya. Udah ganti gerakannya. Nah, Oke. ini ya. Sambil kalian nontonin TikTok lah ya boleh, tapi ini tetap dimasukkan dalam list lagu kalian minggu ini ya betul pastinya ya. Ekspresikan rasa syukur kalian dengan pujian lewat tarian kalian, Ya. atau meskipun itu di kamar ataupun cuma di rumah. Di jalan. Ya. Iya, sambil malam minggunya cuci piring gitu. Iya benar. Iya juga sih. Nah, Iya. Pokoknya penuh dengan lagu-lagu yang luar biasa memberkati Amin. sore hari ini. Betul. Kembali lagi ke rekan Yeni, silakan nanti dikembalikan ke rekan Adi dan juga rekan Theo. Terima kasih kepada rekan Putra yang sudah membawakan lagu pada sore hari ini, dan saya kembalikan closing kepada rekan Theo dan rekan Adi. Baik, bagaimana Velas? Komentar Anda. Wah, luar biasa ya kan, Iya. lagu yang sangat memberkati. Iya, Iya. pastinya. Apalagi penyampaian dari rekan-rekan kita tadi. Wah, ya sangat kan? luar biasa sekali. Sangat memberkati kita sekali. Betul. Dan tetap saksikan Velas-Velas yang ada di rumah. Yes, jangan lupa tetap ada loh minggu depan music chat ini. Oke. Gimana gerakannya? Gimana gerakannya Gini tadi? gerakannya. Tetap di Elre Music Chat. Wow. Kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.60 FM, Reaching Soul for the Kingdom. Ya. Nah, sudah masuk di segmen akhir nih. Ya, betul. kita mau berpamitan. Iya, tapi sebelum berpamitan kita mau kasih closing dulu deh buat Iya. teman-teman Sobat Eri yang Bener. melihat sore hari ini ya. Ya, karena memang apa namanya? Kita tadi kan bahas tentang apa namanya? Miras itu Ya, ya. minuman beralkohol ya. Kita harus benar-benar, kalau seandainya teman-teman sudah ada di zona seperti itu ataupun belum, atau sedang apa namanya, kondisi yang ini teman-temanku mau ngajak nih, aku Ya, mau lagi ikut. ragu-ragu gitu ya. Wah, tadi sudah disampaikan banyak hal tentang hal ini. Iya. Mari kita sama-sama, meskipun ada keinginan sedikit, kita mau bertobat. Nah, kita mau membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, kita mau berdoa sungguh-sungguh, sampaikan apa isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mungkin sempat terjebak dalam kondisi seperti ini, ataupun kemarin sempat berpikir kayak ini deh jalan keluarnya untuk solusi masalah-masalah yang aku alami. Pasti Tuhan akan memulihkan setiap kita. Itu Iya, ya nih. Ingat jadi. bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa itu berdosa. Betul. Bener. Dan waspada dengan alkohol ya. Jangan jadi orang yang sok kuat. Cuma dikit aja kok. Ih. Sok No, iye. no, no, no. Iya lu. Iya. Dan juga perhatikan teman-teman untuk nasihat dari Amsal Salomo. Teman-teman kalau baca di Amsal 23 ayat 31 sampai 33, janganlah melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengkilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyembur seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hati mengucapkan kata-kata yang kacau. Kita perlu bijak. Ya, Benar. betul. Biar yang menjadi kendali dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Ya, Betul. benar, Bukan benar. kita yang dengan merasa Sok kuat, kuat. itu Iya. bahwa Iya, sok aku kuat. bisa kok gitu kan Gak Sio. mungkin aku kecanduan nanti. Iya, sok-sokan kuat gitu kan. Tumbang juga tapi. Minum gitu kan. Akhirnya nanti jatuh juga akhirnya ya. Bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita dan minta tuntunan Roh Kudus yang Betul. menguasai seluruh kehidupan kita. Iya. Karena saat kita bersama Tuhan, bersama Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu ada kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Amin.
Oke deh, kayaknya udah di penghujung sesi ya. Iya. Dan saya mau klarifikasi sebetulnya ya. Ini botol itu sebenarnya cuma hiasan ya teman-teman ya. Isinya juga cuma air, yang itu botol kecap sebenarnya ya. Cap nyonya. Tidak perlu mengisi hari-hari kita itu dengan pemikiran ataupun keinginan yang tidak-tidak. Iya. Yang harusnya iya. Karena setiap hari itu harus masuk asupan-asupan yang bergizi yang tepat yang perlu kita konsumsi. Karena Elohim.id terus memberikan asupan dan gizi yang terbaik untuk kehidupan rohani kita. Setiap Senin ada suara saya, nggak usah ya. Tapi untuk anak sekolah minggu pasti ya. Nggak perlu disampaikan. Ya. Dan juga di hari Minggu besok kita akan bertemu sama-sama di gereja kita tercinta GPD Elohim Batu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dan jangan sampai kita datang terlambat ya. Pastinya datang dari rumah lebih awal karena kita harus melaksanakan yang namanya protokol kesehatan untuk ibadah onsite di gereja kita. Dan pastinya teman-teman wajib pakai masker. Oke, lanjut. Di samping itu tetap ada kok ibadah yang namanya online. Ibadah online ya. Yang tayang di YouTube Elohim Ministry. Jam 7 pagi. Dilanjutkan sama aktivitas-aktivitas yang unik dan menyenangkan pastinya. Di mana? Di Sunday Funday. Sunday Funday dong pastinya. 8.15 ya. Dan juga kita minggu depan pasti akan tetap hadir. Ya. Elohim Radio. Iya. Sabtu jam setengah 5. Jam 5 sore. YouTube-nya Elohim Ministry. Udah. Di mana? Di YouTube-nya Elohim Ministry. Dengarku tadi di gedungnya Enggak. Mana ada. Enggak. Oke deh, kayaknya cukup sekian materi kita sore hari ini ya. Materi, emang kuliah nih tadi? Materi. Firman. Hah? Emang kita lagi ibadah? Pembahasan. Iya. Kan nggak ada soal. Ya udah deh, jangan dimabukkan oleh omongan mereka bertiga ya pastinya ya. Ya, kalau mabuk oleh anggur itu memang bahaya. Apalagi mabuk oleh cinta. Wow. Kuasailah dirimu dengan Roh Kudus. Ya. Dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan hidup iman Kristen, yaitu hidup benar. Ya. Terus jadi berkat, jangan sampai jadi batu sandungan. Jadi berkat. Berkat. Iya. Dan jadi berkat teman-teman semuanya. Sampai jumpa minggu depan tetap di Elohim Radio. Sampai jumpa.